Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik berkaitan dengan ketika adanya konflik antara keluarga, khususnya ketika orang tua berkonflik dengan salah seorang anggota daripada keluarga anaknya. Yaitu temanya adalah lebih penting mana orang tua dengan suami atau istri kita. Lebih penting mana orang tua dengan pasangan hidup kita. Kira-kira begitu tema yang kita angkat hari ini. Kenapa ini perlu diangkat? Karena seringkali dan banyak kali keluarga-keluarga yang jumlahnya jutaan itu mengalami konflik. Dan ketika berkonflik, maka ada timbul pendapat-pendapat yang kadang-kadang kurang tepat. Dan ini yang kita mau luruskan, kita mau perbaiki, sehingga kita memiliki konsep tentang kekristenan atau keluarga Kristen yang tepat. Nah, ada pihak yang mengatakan ketika orang tua berkonflik dengan salah satu anggota anaknya, keluarga anaknya, misalnya yang disebut kadang-kadang mantunya, maka orang akan mengatakan kamu harus lebih dekat atau menitik beratkan kepada orang tuamu, karena orang tuamu yang melahirkan kamu, orang tuamu yang membimbing kamu sampai kamu besar, dan orang tua tidak ada kata bekas orang tua, sedangkan istri atau suami ada bekas istri atau ada bekas suami. Kemudian ada pendapat juga yang mengatakan bahwa kamu harus lebih berat atau lebih menitik beratkan kepada pasangan hidup kamu suamimu atau istrimu, karena dia adalah teman sepanjang hidupmu. Dan juga firman Tuhan mengatakan bahwa nanti seorang anak laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan kemudian dia akan menikah dengan perempuan, dan kemudian mereka akan menjadi pasangan dan menjadi satu dalam keluarga, dan mereka akan membina keluarga itu. Dengan arti kata bahwa pasangan hidup kamu itu lebih penting. Bukankah kamu disuruh meninggalkan orang tuamu? Berarti orang tuamu tidak lebih penting atau di bawah lebih pentingnya daripada pasangan hidup kamu. Nah, ini dua pandangan yang mau kita luruskan hari ini. Apakah benar bahwa orang tua lebih penting daripada pasangan hidup kita, atau pasangan hidup kita lebih penting daripada orang tua kita? Nah, kita mau bahas dulu dari sisi bahwa apakah pasangan hidup kita lebih penting daripada orang tua kita. Nah, itu terampil di dalam Matius 19 ayat 1-6, khususnya di dalam ayat yang keempat sampai yang kelima. Demikian jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, ini merupakan perbincangan Yesus dengan orang-orang Farisi bertanya tentang apakah diperbolehkan bercerai. Kemudian Yesus mengatakan tidak boleh. Bagaimana dengan hukum Musa dan di zaman Musa yang mengatakan mereka boleh bercerai? Oh tidak. Yesus mengatakan bahwa sejak semula Musa tidak pernah mengizinkan itu, tetapi karena kekerasan hatimu maka dia mengizinkan hal itu terjadi sebagai bukti dan tanda bahwa kamu bersikeras. Bukan karena firman Tuhan mengizinkan, bukan karena Musa mengizinkan, karena kamu bebas, kamu tidak dipaksa untuk mengikuti firman Tuhan. Tetapi kalau kamu melanggar firman Tuhan, itu keberdosaan. Oke, kita masuk ke dalam cerita ini. Dan ketika berbicara tentang itu, bahwa kenapa tidak boleh bercerai, Yesus menegaskan bahwa sebuah keluarga itu memiliki nilai yang penting, karena merupakan rencana Allah sejak semula, sejak penciptaan manusia, bahwa manusia diciptakannya memang laki-laki dan perempuan atau satu pasang. Itu dalam Kejadian 1 ayat 27. Sejak semula Allah menciptakan manusia di dalam gambar dan rupanya, satu pasang, laki-laki dan perempuan. Mereka akan bersatu, dan di dalam Kejadian 1 ayat 28 mereka akan beranak cucu, memenuhi bumi dan menaklukkan bumi. Jadi mereka punya tugas, mandat yang utama dari sang penguasa, sang pencipta, sang khalik, yaitu Allah itu sendiri. Dalam konteks Matius 19 ayat 1-6 khusus ayat 4 dan 5, tidak berbicara tentang bahwa wanita atau pasangan hidup atau suami atau pasangan hidup lebih penting daripada orang tua, berkaitan dengan mereka meninggalkan orang tua mereka dan kemudian mereka menjadi satu daging dan membentuk sebuah keluarga baru. Bukan itu maksudnya.
Tetapi yang menjadi utama adalah Sang Allah, Sang Khalik, Sang Pencipta yang memberi mandat. Jadi Allah yang utama dan mandatnya menjadi yang utama. Mandat dari yang sang utama, sang penguasa, sang pencipta, sang Allah itu diberikan mandat kepada umatnya, yaitu harus membentuk keluarga baru dan terus menerus membentuk keluarga baru untuk beranak cucu, memenuhi bumi dan menaklukkan bumi. Jadi bukan dalam konteks bahwa laki-laki meninggalkan orang tuanya dan menjadi satu dengan perempuan lain, membentuk sebuah keluarga karena perempuan itu lebih utama, bukan. Tetapi tugas atau mandat itulah yang utama. Dalam Matius 19 ayat 1-6 ini bukan berbicara tentang wanita itu atau pasangan hidup lebih penting daripada orang tua, tetapi mandat dari Sang Allah inilah, mandat dari Sang Khalik inilah, mandat dari pencipta inilah yang lebih penting daripada tanggung jawab kita, relasi kita kepada orang tua. Bahwa dia punya tugas yang baru. Anak laki-laki atau anak perempuan yang sudah akil balik, yang sudah dewasa dan siap untuk berumah tangga, punya tugas. Mereka tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada orang tua dan tidak lagi kepada orang, tapi mereka harus membentuk keluarga baru, membentuk dan menjadi satu dengan wanita lain atau pria lain, menjadi teman hidup, dan mereka menjadi satu daging dan melahirkan anak keturunan. Jadi ini tidak berbicara tentang apakah pasangan hidup lebih penting daripada orang tua, tidak. Dan kemudian juga ada pendapat yang pertama tadi yang dikatakan bahwa orang tua itu lebih penting karena orang tua itu adalah yang melahirkan, orang tua itu membimbing dan tidak ada kata bekas orang tua. Oh tidak, karena di dalam konteks pemikiran Matius 19 sebenarnya tidak ada kata juga bekas istri. Yesus mengatakan, mengulang kembali penegasannya bahwa sejak semula Allah tidak mengizinkan perceraian. Oleh karena itu sebenarnya tidak ada kata bekas istri. Jadi sebenarnya itu harus kita buang pemikiran ada kata bekas istri, sedangkan bekas orang tua tidak ada. Orang tua untuk selama-lama, istri itu bisa bekas atau tidak, atau bisa bercerai. Oh tidak, dalam kekristenan istri harus terus-menerus menjadi teman hidup, suami menjadi terus-menerus teman hidup, karena sebenarnya Allah tidak menginginkan sebuah perceraian. Nah, kembali ke dalam konteks berikutnya, apakah orang tua tidak lebih penting daripada istri atau teman hidup? Oh tidak juga, karena ketika orang tua ditinggalkan oleh anak laki-lakinya, dalam cerita ini anak laki-laki, bukan bercerita bahwa mereka tidak lebih penting daripada pasangan hidup, tetapi orang tua punya batas tertentu tanggung jawabnya di dalam membina anak ini. Dan ketika anak ini siap, maka anak ini harus membentuk keluarga baru dan menjadi orang tua. Dan ketika dia punya anak lagi, nanti anak itu berkembang dan tumbuh menjadi orang yang dewasa dan matang, dan dia siap menjadi orang tua kembali. Jadi regenerasi ini harus berjalan. Artinya di dalam konteks cerita Matius 19 ayat 1-6 ini tidak berbicara bahwa orang tua lebih rendah daripada pasangan hidup, pasangan hidup lebih tinggi daripada orang tua. Tidak sama sekali itu berbicara. Jadi bagaimana solusinya? Bahwa kedua-duanya penting. Orang tua adalah orang yang begitu penting. Dia melahirkan kita, membimbing kita, dan kita diwajibkan menghormati dia. Itu nanti baca di dalam Keluaran 20 ayat 2-17, Ulangan 5 ayat 6-21. Kata menghormati arti kita harus santun, kita harus hormat, kita harus memperlakukan dia sangat penting. Kita harus membuat dia mulia. Artinya segala tingkah laku kita tidak boleh menghancurkan nama baik dia, tidak boleh merusak nama baik dia, tapi justru apa yang kita kerjakan membuat dia menjadi sesuatu yang dihormati, menjadi pribadi yang dihormati. Karena keberadaan kita membuat orang tua kita menjadi pribadi yang dihormati oleh saya dan dihormati oleh orang-orang karena perbuatan kita. Oleh karena itu, perintah tentang hormatilah orang tuamu supaya Allah memberkatimu dan lanjut usiamu di bumi seperti yang diberikan Allah kepadamu. Itu sebuah perintah. Dan perintah itu
itu tidak punya period dalam konteks bahwa setelah kamu dewasa dan setelah kamu menikah dan setelah kamu punya keluarga maka kamu tidak boleh lagi atau tidak perlu lagi menghormati orang tuamu. Tidak demikian. Ini perintah yang terus menerus bahwa kita harus menghormati, santun, hormat, memperlakukan dia penting dan sangat penting. Kemudian dia harus kita angkat harga diri dan harkatnya melalui apa? Perbuatan kita. Kita harus mempermuliakan dia, bukan maksudnya dia menjadikan dia Tuhan, tidak, tetapi membuat dia menjadi orang yang terhormat melalui hidup kita. Sampai kapan? Sampai kita mengakhiri hidup kita, sampai dia mengakhiri hidupnya sebagai orang tua. Kalau dia lebih dulu meninggalkan kita, maka kita harus menghormati dia sampai dia selesaikan hidupnya sebagai orang tua. Nah, kalau kita lebih dulu meninggalkan dunia ini dibanding orang tua kita, maka kita menghormati dia sampai kita mengakhiri hidup di tengah dunia ini. Nah, bagaimana dengan istri? Istri juga punya hormat harkatnya sebagai seorang istri. Dia adalah teman kita yang sepadan. Dia adalah orang yang paling kita kasih dan tidak ada kata bekas istri. Sehingga kita memiliki kasih kepada seorang istri. Mengasihi kepada istri kita. Kita mengasihi istri kita, sayang kepada kita. Nanti baca di dalam Kolose 3. Kita tidak boleh kasar, kita harus sayang kepada istri kita. Kemudian juga istri juga harus tunduk kepada suami, kepada pasangan hidupnya. Dan kemudian saling menghormati, saling menghargai. Mereka punya kedudukan masing-masing, punya fungsi. Jadi cerita tentang bahwa lebih penting orang tua itu salah. Lebih penting pasangan itu salah. Karena konteks Matius 19 ayat 1 sampai 6 tidak berbicara tentang siapa yang lebih tinggi kedudukannya, tapi berbicara tentang adanya mandat. Mandat yang sejak semula diberikan Allah kepada ciptaan yang namanya manusia, bahwa engkau harus beranak cucu dan engkau harus memenuhi bumi dan engkau harus menaklukkan bumi. Oleh karena itu sejak semula, katanya Kejadian 1:27, aku menciptakan kamu menjadi laki-laki dan perempuan supaya engkau bersatu menjadi satu daging dan membentuk keluarga, beranak cucu, memenuhi bumi dan menaklukkan bumi. Jadi bagaimana solusinya? Dalam konflik keluarga, kasih itu harus turun. Tidak ada yang lebih hebat dan tidak ada yang lebih tinggi. Orang tua mengasihi anak-anaknya dan mantunya, bahkan cucu-cucunya. Sedangkan seorang suami juga mengasihi istrinya, juga sayang kepada orang tua dan menghormati. Di dalam sebuah konflik keluarga tidak ada yang lebih benar daripada kebenaran Allah. Allah lah yang harus di atas. Dan dalam setiap konflik keluarga, ketika kita memohon pertolongan Allah, maka Allah menolong kita. Maka orang tua akan membimbing anak-anaknya untuk lebih baik, bukan untuk menceraikan mereka. Kemudian anak-anak juga menghormati orang tuanya, sehingga orang tua ditempatkan sebagai pribadi yang tinggi harganya, harkatnya, sebagai orang yang dihormati, sangat dihormati, sehingga kita santun kepada dia, taat kepada dia, hormat kepada dia, dan apa yang kita kerjakan sungguh memuliakan dirinya sebagai orang tua. Bukan hanya sebagai orang yang kita ingat secara pikiran, tapi juga sebuah perbuatan-perbuatan yang menghormati dia. Kiranya keluarga Kristen ketika terjadi konflik tidaklah mengangkat satu sisi saja, tetapi hendaknya dalam konflik keluarga, khususnya tentang konflik di dalam rumah tangga Kristen, ingat baik-baik, Tuhan tidak suka perceraian. Tetapi dalam konflik itu, maka orang tua boleh membimbing. Jika anak-anak mereka sudah lari dari jalan Tuhan, tetapi anak-anak juga harus mendengarkan mereka, karena nasihat orang tua itu sangat baik. Dan kemungkinan besar, atau kalau dia anak Tuhan, orang tua kita, maka itu jalan yang dari Tuhan. Dan nasihat yang baik yang dari Tuhan akan membawa engkau keluar dari kesulitan dan konflik di tengah keluarga. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih besar, tetapi hormatilah orang tuamu, kasihi dia, hormatilah istrimu, kasihi dia. Di dalam Tuhan, dua-duanya penting. Dan di dalam Tuhan, kiranya saling mengasihi orang tua dengan anak, orang tua dengan mantu, orang tua dengan keturunannya. Sehingga tidak ada yang mengatakan, saya lebih penting, kau harus dengarkan saya. Oh tidak, harus saya yang didengarkan, kata istri.
karena saya yang lebih penting, maka jangan dengarkan orang tua. Tidak. Yang paling penting adalah Allah sebagai kepala atas semua kehidupan manusia. Semua tunduk kepada Dia, memohon kepada Dia pertolongannya, maka kita akan tahu nasihat-nasihat, hikmat-hikmat, bisa melalui orang tua, bisa melalui istri kita, bisa melalui pendamping kita, pasangan hidup kita. Kiranya keluarga Kristen kembali ke jalan Tuhan, jauh dari perceraian dan jauh dari pertengkaran. Haleluya, Soli Deo Gloria, amin.